Mobilers. Oke, film kali ini dimana scene adegan berada di sebuah kantor yang sedang ramai-ramainya bekerja ya. Ada yang mencatat, ada yang menggunakan laptop. Nah, di sini ada seseorang karyawan yang bernama Johnny, yang mana menjadi pemeran utama kali ini, di mana ia sedang bekerja menggunakan laptopnya. Namun tiba-tiba ia terkejut dengan sesuatu yang berada di dindingnya. Karena merasa ada yang aneh, ia berkali-kali memandangi laptop dan dindingnya. Namun anehnya, mouse laptop terlihat keluar dari layar laptopnya. Johnny pun gak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia mencoba menggerakkan kursornya menggunakan touchpad laptop. Ajaibnya, kursor di dinding itu ikut bergerak. Melihat ini, dia pun menjadi semangat. Kemudian ia melihat sekeliling apakah ada rekan yang memperhatikannya. Dan Johnny pun tertarik untuk mencobanya. Apakah kursor itu bisa digunakan secara real dan nyata. Boleh juga nih laptop. Ia pun menarik kursor laptopnya di dinding menggunakan touchpad yang ada di laptopnya. Saat ia mengklik ini, secangkir gelas pun terjatuh. Air pun tumpah di atas meja. Hal ini pun mengundang perhatian rekan-rekan kerjanya, sehingga ia pun meminta maaf dan menganggap ini biasa saja. Setelah percobaan yang sukses, Johnny pun senang. Kemudian ia pun melihat sekeliling dan mencari target untuk uji coba kursor tersebut. Dia melihat sepucuk surat di atas mejanya dan memindahkan kursor tersebut ke situ. Saat ia mengarahkan ke huruf surat tersebut, kursor pun berubah menjadi seperti kursor Microsoft Word lah. Dan surat tersebut berisi permintaan pengurangan denda karena terlambat masuk kerja. Johnny pun mengarahkan kursor ke sana, menghapus kalimat dan mengganti kalimat tersebut menjadi bosnya brengsek dan meminta biaya kompensasi untuk menambahkan kebulanannya. Dan setelah melakukan ini, dia mengambil suratnya dan dia pun tertawa senang. Namun karena rekan-rekan kerjanya pun terganggu, ia pun berhenti tertawa dan merasa canggung. Ia pun melihat ke arah surat itu dan tersenyum. Untuk meneruskan eksperimennya, Johnny pun keluar ruangan bersama laptop misterius itu di tangannya. Saat Johnny berjalan di lorong, ia pun melihat seorang gadis cantik di ruangan sebelahnya. Lala, mulai nakal nih Johnny. Ia pun duduk dan mencari lokasi yang tepat untuk melakukan eksperimennya. Dan si Johnny pun pura-pura bekerja di depan ruangan wanita cantik tersebut. Mau ngapain nih Johnny? Johnny perlahan mengeluarkan kursor itu dari laptop, menuruni meja dan menuju ruangan mbak-mbaknya. Si mbak ini sedang sibuk bekerja dan membalik badannya untuk melihat berkasnya. Johnny mengarahkan kursornya ke arah mbak-mbaknya dan masuk ke dalam roknya. Wow, nakal Johnny. Saat Johnny mengklik kursornya, mbak-mbak ini pun merasa terengah dan terkejut apa yang sedang menyentuhnya. Johnny pun perlahan mengelus-ngelus kursornya dan apa yang terjadi? Ajaibnya, mbak-mbak ini pun terengah-engah dan lepas kendali atas tubuhnya. Waduh. Mbak-mbaknya pun merasakan sensasi geli-geli enak. Ia pun tidak tahan dan berlari ke kamar mandi untuk melanjutkan itulah. Setelah kejadian itu, Johnny pun menemui temannya yang sedang ngobrol asik dengan dua wanita cantik. Ia meminta temannya untuk ikut dengannya untuk membicarakan rahasia besar yang baru saja dia temukan. Mereka pun ke atap. Johnny pun menceritakan apa yang terjadi dan mendapatkan laptop misterius ini. Johnny menunjukkannya dengan mengedit papan yang bertuliskan bank kredit menjadi noobs, clowns, dan bastard. Melihat hal itu, temannya pun menjadi semangat. Ia pun meminta Johnny melakukan sesuatu kepada mobil yang terparkir di depan gedung. Ia pun mulai mengedit dan mengecilkan ukuran mobil tersebut. Si teman pun menjadi bersemangat dan mengatakan kepadanya bahwa ia masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sebuah laptop akan memberikan mereka peluang yang tak terbatas, dan mereka akan dapat melakukan apa saja dengannya. Saat temannya mengoceh, ia pun mengkopi dinding dan menutup jendela dengan dinding tersebut. Waduh, ajaib benar. Melihat hal ini, temannya pun berkata bahwa mereka dapat menggunakan program apa saja untuk di dunia real. Mereka dapat melakukan segalanya dan bahkan bisa menjadi perangkat teleportasi. Pada titik ini, Johnny pun merasa gelisah melihat temannya yang sangat excited. Sementara si teman tetap mengoceh dengan berkata mereka bisa merampok bank. Kemudian setelah mendapatkan uangnya, mereka pun bisa menghancurkan gedung itu sehingga tidak ada bukti kejahatan yang tersisa. Rupanya, Johnny pun tidak suka dengan ide temannya tersebut. Sementara itu di depan gedung terlihat pemilik mobil mencari mobilnya yang tiba-tiba hilang. Namun ketika ia melihat ke bawah, ia pun terkejut melihat mobil mainan kecil yang sangat mirip dengan mobilnya di tempat parkir. Kembali kepada si Johnny dan temannya yang mereka semakin berambisi bahwa mereka dapat melakukan apa saja dan tidak ada yang dapat menghentikannya.
Bahkan ia berencana akan menjangkau siapa saja. Dan semua penjahat, polisi, politisi akan mematuhi perintahnya. Johnny yang mulai ketakutan, ia pun melihat-lihat dan mengklik salah satu icon di laptopnya, lalu mengarahkan kursor untuk membikai seluruh tubuh temannya. Si teman terus saja mengoceh dengan berkata bahwa jika ada yang akan memberhentikannya, mereka akan menghapusnya dan mendeletnya. Teman yang gila itu pun berkata bahwa mereka bisa menghapus tentara dengan menekan tombol delete dan menghapusnya. Johnny terkejut saat mendengar rencana gila temannya itu. Saat temannya sibuk ngoceh, Johnny pun langsung menekan Ctrl X yang mana tombol tersebut berfungsi untuk memotong sebuah objek. Saat tombolnya ditekan, tangan temannya keluar dari bingkai yang mana ketika temannya hilang, tangannya pun tertinggal. Melihat hal itu, Johnny pun terkejut dan ketakutan. Tangannya yang terputus jatuh di atas sebuah mobil dengan darah berceceran kemana-mana dan mengakibatkan mobil itu berbunyi. Orang-orang mulai berkumpul di sekitar kendaraan dan mulai panik. Saat mereka melihat tangan dan darah, mereka berteriak memanggil polisi dan ambulan. Saat Johnny melihat ke bawah, orang-orang pun menatapnya dan mengatakan bahwa Johnny adalah pelakunya. Mereka memanggilnya gila dan mengancam akan memanggil polisi. Mereka pun berulang kali memintanya turun dari atap. Setelah melihat orang-orang itu meneriakinya, Johnny pun mulai panik. Ia pun membuka laptopnya dan membuka sebuah program. Kemudian melihat ke bawah dan memilih area di mana orang-orang tersebut berkumpul. Dan ketika orang-orang masih meneriakinya, Johnny pun langsung menekan tombol Ctrl X di mana orang-orang pun langsung hilang tanpa bekas. Johnny pun melihat ke bawah dan memastikan bahwa orang-orang tersebut telah hilang dan tidaklah ada lagi di bawah. Dengan tergesa-gesa dan panik, Johnny pun langsung meninggalkan tempat itu dan terus melihat ke depan dan belakang. Tak lama kemudian datang sebuah mobil dari arah berlawanan. Johnny pun menghentikan mobilnya dan meminta supir untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Namun sayang, si supir pun menolaknya dengan alasan bahwa jalan ke arah tempat tersebut macet. Johnny pun tetap memohon dan akan membayar berapapun. Tapi si supir tetap menolak dan pergi. Saat mobil itu pergi, Johnny pun membuka laptopnya dan kembali menutupnya karena mobil itu telah hilang dari pandangannya. Pada adegan terakhir, Johnny pun terus berjalan dan mendekati bangunan besar. Saat ia sedang melihat ke sana ke sini, ia melihat sebuah kursor besar melayang di dekatnya. Dia pun menjadi ketakutan dan melihat ke area sekitar. Saat ia akan bergerak maju, ia pun melihat sebuah kana kursor tepat di depannya dan semakin dekat ke arahnya. Johnny pun mulai panik dan terkejut. Saat ia bergerak mundur, kursor itu pun bergerak ke arahnya dan menutupinya. Dan saat ia melihat ke langit, kursor itu pun berbunyi klik dan dia pun hancur di tanah. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang lain yang memiliki laptop misterius yang sama. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe Super B channel ya dengan klik tombol di bawah ini.